Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Sebelum kita lanjut, kita sedikit ngulang pembahasan apa? Pembahasan al-mustasna. Ulang sedikit pembahasan al-mustasna. Yang bi'illa ya ada berapa kemarin? 3. Pertama tam mujab. Apa tam mujab? Apa artinya tam mujab? Tam diawali disebutkan mustasna, disebutkan apa? Mustasna minhu ya. Mujab tidak diawali penafian. Contohnya apa? Qama an-nas illa amran. Alhamdulillah. Atau contoh yang lainnya, ra'aitu nas illa amran. Maka yang kayak gini wajib apa? Wajib nasab. Kalau yang kedua apa? Tam manfi. Nah, dia ada maknya atau ada penafian apapun itu. Maqaman nas illa. Nah, yang kayak gini boleh berapa? 2 ya. Illa amran sebagai mustasna atau itba. Ya, itba di sini karena mustasnanya mansub marfu, jadi kita ikuti marfu juga. Amrun illa amrun. Kalau mustasnanya mansub, ya berarti kita nanti masukkan juga. Tapi nggak ada bedanya nanti antara itba dan mustasna ketika keadaan mustasna minhunya mansub. Kemudian berikutnya nakis, ya. Nakis ini ya nggak ada mustasna minhunya. Atau fiil belum ada fa'il, maf'ul bi belum ada, fiil fa'il belum ada maf'ul binya. Atau fi'il maf'ul bi belum ada fa'ilnya. Itu namanya kalam nakis, masih belum sempurna. Paham ya? Artinya nakis masih belum sempurna. Ada fi'il lazim, tidak ada fa'il. Fi'il muta'addi dia kita contoh semuanya. Maqama illa zaidun. Maka ini sebagai apa? Fa'il. Nakis itu kemarin kaidahnya gimana? Ala hasab, tergantung amil, ya. Ingat nggak? Ya. Kemudian ini fiil nggak ada fa'ilnya, maka yang setelah ilah jadi fa'il. Ya. Kemudian ini fiil yang anda contohkan, fiil yang muta'addi sekarang. Ma daraba Zaidun illa amran. Ini daraba fi'il muta'addi, adanya fa'il doang, enggak ada maf'ul binya. Dia masih nakis. Makanya yang setelah ila jadi maf'ulun bih, bukan mustasna. Paham? Atau berikutnya, ma daraba, atau yang kayak kemarin ya. Di situ contohnya. La ya'lamu al-ghaib, tidak ada yang tahu hal ghaib. Nah, siapa? Belum ada fa'ilnya. Ya, adanya maf'ul bih doang di sini. Berarti setelah ila sebagai fa'il illallahu. La ya'lamul ghaiba illallahu. Nah, ini fa'il daripada al-ghaiba di sini. Karena di sini ya'lamu dia adalah fi'il muta'addi, baru ada maf'ul bih, enggak ada fa'ilnya. Makanya setelah ila jadi fa'il. Paham ya? Tergantung amil. Baik. Itu ringkasannya. Ada pun ghair siwa, tinggal kita pindahkan aja ya. Di sini ilahnya ini ila di sini
Nah, tinggal kita pakai goir. Ilahnya jadi goir. Kemudian harokat yang setelah ilah ini yang amron dijadi ke goir. Goir amrin. Amrinnya jadi mudhaf ilaih majrur. Paham ya? Kalau yang dia tamanfi ya udah. Ya goiro atau goiri. Goiro atau goiru. Goiro amrin atau goiru amrin. Kalau yang nakis ini ya, karena Zaidun di sini fa'il mansub jadinya goiru. Goiru Zaidin. Ma daraba Zaidun illa amran berarti goiru ya, hapus lagi. Goiru amrin gitu kan. Kemudian ini ya tinggal di hapus saja. Paham ya? Anda pun biqala ada dan hasya insyaallah itu lebih gampang lagi, lebih jelas. Jadi tidak perlu kita ulang. Ada pertanyaan? Ini kayaknya kurang banyak nih. Pasti. Boleh itbaq ini agak dirinci. Apa? Itba. Kenapa? Itba itu ngikutin. Ada musasa minhunya. Paham? Berarti musasa minhu itu ya berarti fi'il udah ada fa'il. Kalau lazim, fi'il kalau muta'addi udah ada fa'il sama maf'ul bihnya. Lihat yang jadi mustasnanya maf'ul bihnya atau fa'il. Ya. Biasanya jadi mustasna itu ketika fi'il lazim ada fa'il kan? Ya enggak? Fi'il lazim butuhnya cuma fa'il, maka fa'ilnya biasanya jadi mustasna minhu. Itu kebanyakan kayak gitu. Rata semua kayak gitu rata-rata. Kalau fi'il muta'addi berarti fi'il muta'addi butuh fa'il dan maf'ulun bih. Ini mustasna minhunya rata-rata maf'ul bih. Paham? Mafhum enggak? Kita contohnya. Maqama an-nas illa amrun. Mana mustasna minhunya? An-nas. Ini fi'il lazim. Ini fa'il. Nah, maka mustasna minhunya jadi fa'il, dari fa'il. Paham? Paham iso? Paham? Nah, ini amrun kita harakati marfu. Kenapa? Ya karena dia ngikutin nas. Nas ini marfu sebagai fa'il, maka amrun. Nah, kalau kita itba, kita ikutin, maka ikutin mustasna minhunya. Kalau marfu ya marfu. Kalau mustasna minhunya masuk. Ma ra'aitu taliba illa Zaidan. Saya tidak lihat talib kecuali Zaid. Mana mustasna minhunya? Talib. Ya. Ini mustasna minhunya. Saya tidak lihat talib. Sebagai maf'ul bi dia. Maf'ul bi dia mustasna minhunya. Setelah illa maka ini boleh dua karena dia taman fi. Boleh itba. Boleh apa? Al-mustasna gitu ya. Sekarang kalau kita katakan mustasna udah illa Zaidan masuk betul. Kalau kita katakan itba, ya mustasna minhunya masuk jadi sama aja. Ya, jadi sama aja ininya masuk. Jadi kalau kita itba ke belakang ya mau kita niatkan ini itba, ini masuk, kita katakan mustasna ini juga masuk sama aja jadi. Paham ya? Nah, jadi kayak gitu. Lanjut. Sekarang kita bahas la ya. Kemarin udah kita bahas. Maka sekarang isim la itu ada berjenis-jenis ikhwan ya. Isim la ada berjenis-jenis. Di sini qala al-mu'allif ismul la mu'rabun wa mabniyun ala ma yusabu bih. Jadi isim la itu ada yang mu'rab, ada yang apa? Mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab ada dua di situ antum lihat. Idza kana mudhafan, kalau dia mudhaf. Insyaallah jelas ya mudhaf itu ya. La sahiba ilmin madmumun. Nah, kita fokus kepada isim la yang dia itu apa? Mansub. Atau yang dia itu mabni di atas nasabnya.
Untuk perhatikan semua ya, tidak boleh Anda perhatikan. Nah, kemarin kan kita lihat isim la ada yang marfu enggak? Ah, kemarin lihat itu di situ. Isim la itu hukumnya ada 4. Yang pertama kalau nakiroh hukumnya mabni. Alamat binanya sesuai bagaimana nasabnya dia sebelum mabni, paham? Ya. Ini baru isim la namanya. La rajula fidar karena dia beramal amalan inna la itu. Terus kalau isim la-nya nakiroh yang kedua dan la-nya apa namanya? Diulang, maka boleh padanya dua sisi, boleh di rafa dan boleh di mabnikan, ya, boleh di rafa dan boleh di mabnikan. Alamat binaannya sebagaimana yang di atas. Dia nasabnya dengan apa sebelumnya? Sebelum dia mabni, ketika masih mu'rab, maka kayak gitu. Boleh kita katakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifah, kalau isim la-nya ma'rifah, wajib rafa, wajib ulang la-nya. Ala zaidu fil bait wala zaujatu. Ya. Dia marfu dan la-nya wajib diulang. Kemudian kalau isim la-nya terpisah dari la, maka wajib rafa, wajib diulang la-nya. La fil bait rajulun wala apa? Wala apa, ikhwan? Wala imra'atun. Sekarang apa amalan la? Amalan la itu apa? Amalannya la apa? Apa amalan la? Hah? Amalan la sebagaimana amalan inna, menasab isim dan merafa khabar. Sekarang kalau ini dirafa sama la zauju, itu sebagai apa? Zauju. Apakah dia masih dikatakan isim la atau bukan? Karena dia marfu bukan mansub. Paham ya? Karena la itu ya, isim la itu cuma ada 2 kategori, ikhwan. Cuma kayak gini. Yang pertama, dia al-mabni. Mabni, alamat mabninya sesuai bagaimana sebelum mabni dia apa nasabnya. Paham? Kalau nasabnya di atas kasrah berarti mabni ala kasrah nanti. La muslimati hadiratun. Contohnya, la muslimati hadiratun. Tidak ada kaum muslimat yang hadir. Ini muslimati isim la mabni. Ini khabar la. Paham? Itu yang pertama jenis isim la-nya. Yang kedua isim la itu mu'rab. Tapi tetap mansub dia, walaupun enggak mabni tetap mansub. Seperti yang kita akan bahas. Contohnya la sahiba ilmin. Ya. Misalkan madmumun. Sahiba dia isim la. Madmumun khabar la. Pertanyaan besar, kalau dia marfu setelah la itu masih enggak jadi isim la? Jawabannya enggak. Dia bukan isim la. Ya, dia ada terpenuhi. Enggak terpenuhi apa? Tidak terpenuhi untuk menjadi isim la. Karena isim la itu ada syaratnya. Ya, Anda sebutkan syaratnya, disebutkan di sini menggunakan isyarat. Ya, 1, harus nakirah. Tuh. Ya. 2, isim la dengan la-nya tidak boleh ada pemisah. Paham? Isim la dan la-nya tidak boleh ada pemisah. Kapan nakirah? Kapan dia ma'rifat? Maka dia
marfu, bukan isim la berarti. Contohnya la zawju, la zawjatu, wala az-zawju fil bait. Marfu, marfu. Dia bukan isim la. Paham? Paham enggak? Tapi dia masih jadi mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Khobarnya dihapus. Kan la masuknya mubtada khobar. Iya enggak? Kalau dia masih mu'rab ma'rifah, maka enggak terpenuhi syaratnya. Enggak boleh. Dia enggak kita katakan isim la, tapi tetap kita katakan mubtada karena tetap di awal kata dia. Paham jabot? Hah? Ini marfu sebagai apa? Ya khobar, mubtada khobar, selesai. Ya ini syaratnya. Iya. Ini ma'rifah kira-kira. Marfu berarti. Kan kalau ma'rifah dia marfu. Berarti kalau dia marfu dia enggak kita katakan isim la, tapi dia sebagai masih mubtada. Paham? Kemudian kalau umpamanya ada pemisah. Ya. Ada pemisah. Walaupun dia nakirah nih ada pemisah. La fil bait. Ya, rajulun wala imra'atun. Maka rajulun di sini dan imra'atun di sini dia bukan isim la. Karena ada pemisah antara la dan isimnya. Ya, marfu dia, enggak mansub atau enggak mabni ala ma yusabu bihi. Paham? I'rabnya sama sebagai mubtada, mubtada muakhar khabarnya fil bait muqaddam. Kayak kita katakan gini lah ya. Rajulun fil bait. Ya. Wa imra'atun fil bait kayak gitu. Ya. Fil bait rajulun kemudian wa fil bait imra'atun. Paham? Kita campakkan dulu ini. Yang marfu kita nggak usah masukkan, paham ya? Tapi kita fokus yang masuk aja. Harus nakirah dan isimla dengan anya tidak boleh terpisah. Nah, sekarang kita masuk baru kepada isimla. Isimla ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabniyun ala ma yunsabu bihi, di atas tanda nasabnya dia ketika dia mu'rab. Sekarang kita bahas yang mu'rab. Yang mu'rab ada dua. Ya. Yang mu'rab ada dua. Pertama, kalau dia mudhaf. Kalau dia apa? Mudhaf. Antum lihat di sini. La sahiba ilmin mamqutun. Mana isim la-nya? Ya, ini isim la-nya, sahiba ilmin. Isim la. Khabarnya mana? Ini khabarnya mamqutun. Ya. Nah, sahiba ilmi mamqutun atau madmumun. Sekarang kita lihat apa di sini bacanya? Setelah la dibacanya apa? La sahiba ilmin. Lihat sahiba dia mansub sebagai isim la. Kenapa dia mansub? Karena dia mudhaf. Paham ya? Karena dia mudhaf. Nah, tapi di sini ikhwan unik. Syarat daripada mudhaf ilainya enggak boleh ma'rifat. Ya. Ini ya mudhaf ilainya tidak boleh ma'rifah. Kenapa? Kalau mudhaf ilainya ma'rifah enggak bisa masuk. Iya.
Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah berarti mudhofnya jadi ma'rifat juga. Antum coba lihat di pembahasan antum bab ma'rifat. Apa jenis ma'rifat? Coba antum lihat, buka lagi. Antum kayaknya lupa. Karena nggak dibaca-baca. Lupa halaman berapanya. Ada nggak bab ma'rifat? Ya, kapan kita lihat mudhof dan mudhof ilaihnya ma'rifat, maka mudhofnya jadi apa? Ma'rifah. Ya. Jadi kan syaratnya mudhof itu kan enggak boleh alif lam, enggak boleh nama orang gitu kan. Enggak boleh tanwin. Intinya mudhof itu nakirah gitu kan. Mudhof itu nakirah. Kemudian kalau mudhof ini bisa dimudhof ilaihkan kepada ma'rifat, maka dia jadi ma'rifat. Paham? Ya, mudhof dimudhof ilaihkan kepada man. Kalau mudhof dimudhof ilaihkan kepada nakirah, maka dia enggak jadi ma'rifah, tetap nakirah. Paham ya? Mafhum? Makanya masih mansub jadi isim la. Ya, masih masuk jadi isim la. Kalau seandainya dia mudhof ilaihnya kepada ma'rifat, berarti gimana? Sahibah. Gimana coba? Ayo, la sahib al-ilmi. Sekarang sahib harokatnya apa? Salah. Dia dhammah. La sahibul ilmi madmumun. Tuh, ini sahibu sebagai ya bukan isim la karena dia ma'rifat. Syarat isim la harus nakirah. Paham? Dari sisi mana ini sahib ma'rifat? Karena dia mudhof kepada yang ada alif lam, yang ada alif lam ma'rifat. Paham? Nah, itu pentingnya kita harus ulang-ulang pelajaran yang sudah berlalu. Karena selalu berkesinambungan ya pelajaran ilmu nahwu itu. Paham ya? Syarat mudhof ilaih tidak boleh ma'rifat. La syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada orang yang bersaksi dusta diridhoi. Syahida zur dia sebagai isim la, mardiyun sebagai khobarnya. Nah, itu mudhofat. Kalau syabih bil mudhof, yang kedua syabih bil mudhof. Yang kedua daripada isim la yang dia mu'rab ketika dia syabihan bil mudhof, menyerupai mudhof. Nah, antum tahu kemarin syabih bil mudhof udah pelajarin kan? Udah kan? Apa kemarin? Syabih bil mudhof? Hah? Apa syabih bil mudhof? Menyerupai mudhof. Dia adalah bentuk yang menyerupai. Syabih itu menyerupai, mudhof. Ya. Lihat. Contohnya apa? La qali'an jabalan hadirun. Perhatikan sini ya. Anda perhatikan, berarti Anda paham. Anda enggak ulang kalau enggak paham karena enggak perhatikan.
Tali'an jabalan hadir. Di sini ya kawan. Ini adalah bentuk tali'an jabalan syabih bil mudhaf, menyerupai sahibah ilmin. Dari sisi mana? Ya karena kemarin sebenarnya udah ana jelaskan kan ketika bahas munada di lompat, ana jelaskan lagi aja. Ya. Dari sisi mana? Dari sisi ana jelaskan dulu mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih mereka itu memiliki ikatan. Ya, saling memiliki ikatan. Ikatan pertama dari sisi lafaz. Yang mana mudhaf itu dengan mudhaf ilaih memiliki ikatan lafaz. Ya. Yang ini awalnya sahib, ini marfu, awalnya dia tanwin, tiba-tiba enggak tanwin karena jadi mudhaf. Tiba-tiba enggak tanwin karena jadi mudhaf. Ya, enggak boleh ada alif lam, enggak boleh apa segala macam itu. Dan kemudian juga mudhaf ilaihnya yang awalnya dia marfu biasa aja jadinya majrur karena adanya mudhaf. Itu ikatan lafaz, saling terikat lafaznya, paham? Ya, ada ketentuan lafaz. Kemudian yang kedua memiliki ikatan makna, saling memiliki ikatan makna. Yang mana mudhaf itu selalu membutuhkan mudhaf ilaih untuk menyempurnakan maknanya. Kalau anak katakan la sahiba, paham tuh? Jadi paham, harus ada ilminya, harus ada mudhaf ilaih baru dipahami maknanya. Paham? Ya. Berarti mudhaf ilaih memiliki ikatan yang erat dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Paham ya? Paham? Paham jawaban? Paham? Nah sekarang syabih bil mudhaf, kenapa sih dia enggak dikatakan mudhaf aja, enggak dikatakan mudhaf ilaih tapi syabih bil mudhaf? Karena dia menyerupai mudhaf ilaihnya cuma dari sisi ikatan makna doang. Ya, di mana tali'an dengan jabalan ini adalah kata yang memiliki ikatan erat tapi cuma dari sisi makna. Dari sisi makna, kalau dari sisi lafaz enggak. Mereka lafaznya harokatnya masing-masing aja, enggak kayak mudhaf ilaih memiliki ikatan, enggak. Dia tanwin, paham ya? Biasa aja. Bahkan ini pakai alif lam juga boleh kalau umpamanya bukan jadi isim la. Misalkan ya ad-daribu hadza ad-daribu amron. Ini dia namanya syabih bil mudhaf. Darib sama amron syabih bil mudhaf. Ya saling memiliki ikatan erat dari sisi makna. Dari sisi apa? Makna. Paham ya? Tali'an jabalan. Adapun dari sisi lafaz anak katakan tadi tidak. Dari sisi makna, kenapa kalau dari mananya dia itu memiliki ikatan? Ya kalau antum hapus jabalan, ngerti enggak antum? La tali'an, tidak ada pendaki. Tidak ada pendaki hadir. Pendaki apa? Pendaki-daki. Entah daki enggak? Hah? Apa daki? Apa bukan daki? Enggak mandi pagi. Anda belum mandi nih. Tali'an jabalan. Tali'an jabalan. Ya. Kalau Anda katakan la tali'an jabalan hadir, tidak ada pendaki gunung hadir. Paham enggak baru? Paham baru maknanya. Ini namanya syabih bil mudhaf. Di mana ya satu kata yaitu tali, kita contohnya di sini tali. Satu kata ini membutuhkan kata setelahnya di dalam rangka menyerupai menyempurnakan maknanya. Ya di mana ana ulangi, di mana satu kata itu di sini talian contohnya membutuhkan kata yang setelahnya dalam rangka menyempurnakan maknanya supaya dipahami. Paham ya? Paham ya, Bun? Hah? Paham? Gitu. Hah? Bukan. Dia bukan Ahmad.
Dia itu aslinya gini, aslinya. Anak setahu aja. La tola'a jabalan. Tola'a itu apa? Fi'il atau fa'il? Atau maf'ul bih? Fi'il madhi. Ini fi'il madhi lazim atau muta'addi? Muta'addi. Iya, mendaki apa? Muta'addi. Butuh maf'ul bih kan? Nah, jabalan maf'ul bih. Jadi la tali'an jabalan seperti kata la tala'a jabalan. Nanti dipelajari di mutamimah. Dipelajarinya di mutamimah. Di tufah juga nanti udah disinggung dikit-dikit hal tersebut insyaallah. Jadi apakah harus mansub yang dibutuhkan setelahnya? Enggak harus. Intinya kapan ada ya kata dia membutuhkan kata yang setelahnya untuk menyempurnakan maknanya, berarti syabih bil mudhaf. Contoh lagi di situ apa? La sa'iyan fil khair. Untuk lihat di papan tulis la sa'iyan. Anak katakan la sa'iyan makruhun. Tidak ada yang semangat. Tidak ada yang semangat dibenci. Maksudnya apa? Paham nggak? Harus butuh kata yang setelahnya nggak? Sa'iyan. Harus butuh. Sa'iyan fil khair. Tidak ada orang yang semangat dalam kebaikan dibenci. Tidak ada istilahnya orang semangat kebaikan dibenci. Ya, tapi zaman sekarang mah ada aja. Paham ya? Di mana sa'iyan di sini? Dia membutuhkan kata yang setelahnya, yaitu adalah fil khair. Ya, menunjukkan yang dibutuhkan setelahnya itu enggak selamanya mansub. Enggak selamanya mansub, tapi dia bisa jar majrur. Kalau kita mau bikin kayak gini, ini kan dia kan tasrifan dari fi'il ya. Tala ayat la'u tala'an tali'un. Itu kayak gitu. Sa'ayas'a sa'yan sa'i sa'id sa'iyan gitu kan. Mas'iyun is'a, dhahaba yadhahabu, dhahaban dhahibun. Dhahab juga bisa. La dhahiba mazmum. Tidak ada orang yang pergi dicela. Paham gak tuh? Berarti membutuhkan kalau dhahaba, kata fi'il dhahaba, jar huruf jarnya membutuhkan huruf jar apa? Dhahaba nih huruf jarnya dia butuhnya apa? Ila. Berarti la zahiban ilal masjid. Tidak ada yang pergi ke masjid dicela. Tidak ada orang yang pergi ke masjid itu dibenci, dicela. Ya, tapi sekarang ada aja kalau kita jenggotan. Paham ya? Itu namanya syabih bil mudhaf. Ini juga pembahasan syabih bil mudhafnya sama pada munada. Lanjut. Sekarang yang kedua yang mabni ala ma yusabu bih. Fiilnya mabni di atas tanda dinasabnya dia sebelum dia mabni. Pertama alal fathi la tilmidha hadirun. Kenapa dia mabni al fathi? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad nasabnya dengan fathah ya. Ingat ya, kalau mu'rab kata yang mu'rab kita bilangnya fathah. Kalau yang mabni bilangnya fathah, enggak pakai ada ta' marbuton untuk bedakan. Kalau udah mu'rab ada tanwin, kalau mabni enggak ada tanwin. Alalia la kadhibaini yusaddaqan. Tidak ada dua orang berdusta dibenarkan. Sekarang ini kenapa mabni alalia? Jawaban apa? Karena dia isim musanna. Musanna masuk dengan apa? Selesai perkara. La alalia lagi, la zalimina mahbubun. Tidak ada orang yang zalim dicintai. Sekarang zalimina kenapa masuk dengan ya? Mabni alalia. Karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dulu masuk make ya sebelum mabni. Kemudian al kasri la mujtahidati madmumatun. Kenapa dia mabni al kasri?
Karena menjamak muannas salim, ya. Dulu masuknya dengan kasroh mujadahidatin. Paham ya? Kayak gitu. Kemarin PR udah belum? Dari mana kemarin PR-nya? Oh iya, ada. Udah belum? Udah belum antum? Yakin? Antum udah? Belum? So? Udah? Ah? Serius? Antum udah? Ayo fadal. Ahsan, sebagai akal itu kan fiil fa'il, dia muta'addi, butuh apa? Ahsan, sebagai maf'ul bih. Bagus. Lanjut. Mahsan illa Muhammadan. Itu harusnya ada nasabnya ya. Tapi tidak dibikin alifnya itu. Ya, kenapa? Karena dia ya tam manfi. Boleh nggak pakai Muhammadun? Boleh. Sebagai itba'. Karena kan tam manfi. Ya, tam manfi. Muhammadan boleh, Muhammadan juga apa? Boleh. Paham? Hakadha ikhwan fillah. Lanjut. Hasan, antum lanjut. Hah? Kapan? Ma'adal arido ghayra hobi. Ma'adal maridu. Maridu harus ini. Ma'adal maridu. Nah, betul. Ghayru. Ayo. Lanjut. Ayo, lanjut. Iya, lanjut. Ayo, lanjut. Bagatin nisa'u siwa Maryam. Maryama. Tayyib. Lanjut ya, sekarang sahih matarahu khata. Halaman balik lagi halaman 69. La fil baiti mudarisan wala tilmidan. Antum zaki. Yang benar salahin. Yang salah benerin. Yang salah benerin ya. Ahsan. Karena ada fasil ya. Ada pemisah berarti dia tidak boleh jadi isim la. Syaratnya tidak boleh ada pemisah dan tidak boleh ma'rifat. Lanjut. Salah. Itu kan ma'rifat. Al-imam. Iya, al-ma'mum ya. Tidak boleh jadi isim la karena kan ma'rifat juga. Lanjut. Ahsan, lanjut. Malun. Iya, benerin. Malu. Salah, malu. Malid. Salah. Oh, apa lagi? 1 2 3 salah. Antum, fadal cekik. Oke, antum jawaban gimana? Nomor 4. Antum Isra. Salah.
Enggak ada. Yang benar adalah la malun wala ilmun lahu dan la mala wala ilma lahu. Nakirah. Tapi la-nya diulang. Jadi dia boleh jadi isim la dan boleh dia marfu. Paham? Itu karena yang nomor 2, idza kana ismuha nakirah wa kanat la muqarrarah. Boleh mabni, boleh dirofa. Paham? Kelima terakhir. Ayo, Jaki. Ahsan. Lanjut. Munada, kita ulang sedikit. Munada itu yang setelah huruf nida, kemarin udah kita inginkan ya. Dan dia ada 3 jenis. Tapi kalau kita rinci, sebenarnya cara membaca munada itu ada 5 ya. Pertama, munada itu dinasab, artinya dia enggak mabni, masih ditanwin di nasabnya. Ketika dia mudhaf, ya Nabi Allah, ya Abdallah, ya Aba Hurairah. Ketika syabibil mudhaf, ya tali'an jabalan, ya tali'an jabalan. Ya ini sama ya. Ya sa'iyan ilal khair, ala fil khair, ya dhahiban ilal masjid. Kemudian nakirah ghairu maqsudah, nakirah ghairu maqsudah. Kita panggil orang ngasal aja pokoknya enggak dimaksudkan. Ya rajulan, lagi banyak ngumpul orang nih, kita panggil siapa yang mau udah datang. Atau orang buta gitu kan, dia enggak tahu siapa, enggak bisa mentakin, pokoknya manggil lelaki aja. Ya rajulan, ya rajulan. Nah, itu masuk juga. Kemudian cara baca keempat dan kelima, dia dimabnikan, tapi mabninya sesuai tanda rafa'nya dia sebelum mabni. Pertama, na'am alaman mufradan. Kalau dia nama mufrad, ya Aliyu ya Muhammadu. Kedua nakirah maqsudah, ya rajulu ya waladu. Ya nakirah yang dimaksudkan. Umpamanya lagi banyak ngumpul orang, kita mau manggil satu orang tapi enggak kenal kita namanya, ya rajulu. Nah, itu hukumnya. Kemudian kalau umpamanya munadanya ada al, wajib diawali dengan ayyuha atau hadza, ayyatuha atau hadhihi. Tawabi kita lanjut nanti. Khulasatul asma'il mansubat. Alhamdulillah selesai isim-isim yang masuk di sini. Kita bahas nikasan. Al maf'ul bih, ada zahir, ada dhamir. Syaribtul labana a'taituka. Maf'ul ajri, shalaitu ibtigha mardatillah, saya salat karena ya mengharapkan ridha Allah. Maf'ul fihi, zaraf zaman atau zaraf makan. Sumtu yaumal itsnain qumtu amamal ustad. Maf'ul mutlak ada 3, li ta'kidil fi'l darabtu darban, ambil dari masdarnya. Masdar ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Nawaihi darabtu darban syadidan, tinggal tambah sifat atau jadikan mudhaf ilaih kalau umpamanya ya kata yang setelah maf'ul binya, setelah maf'ul mutlaknya yang masdarnya bukan kata sifat kayak ulama. Ya, jalas tujulusal ulama'i, maka boleh. Paham ya? Kalau umpamanya li adadihi darabtu darbatan wazana fa'alatan. Kemudian kelima ful ma'a sar aliun wan nahra. Ini membersamai Ali di dalam jalan, yaitu adalah sungai. Rinciannya silakan diulang lagi. Sekarang hal itu ada 3 di sini ya. Ada mufradah, soalnya itu jalisan. Mufrad di sini bukan musanna, bukan jamak maksudnya ya. Tapi mufrad ini katanya satu. Baik dia musanna atau jamak, maka dia tetap katakan mufradah. La soalnya itu jalisan, solaina jalisaini, solaina jalisina. Paham ya? Adapun yang 2 lagi dia murakkabah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, na'am, sangat jelas dia adalah dari mubtada khabar tapi ada tanda wawunya dan dia biasanya pakai dhamir setelah wawu. La tashrab wa anta qaimun, la taqrabu sholata wa antum sukara. Biasanya itu di akhir kata. Ya. La tashrab, jangan kalian minum, wa antum qaimun, dalam keadaan kamu berdiri. Kalau jumlah fi'liyah, na'am, dia datang setelah ma'rifat. Datang setelah apa? Ma'rifat dan ada wawunya. Ja'al waladu yabki, datang anak itu yabki dalam keadaan menangis. Tamyiz ada malfudun, ada malhudun. Yang malfud ini adalah tamyiz mufrad, artinya dia itu kata yang mubham. Datangnya tamyiz untuk menjelaskan satu kata yang mubham itu, dan ini ada 4 jenisnya. Ada nama-nama atau isim-isim yang berkaitan dengan timbangan, takaran ya. Wazan, timbangan. Ishtara itu kilograman, syairan gitu kan katanya. Syairan, maka ini tamyiz untuk menjelaskan kilogram saja. Kemudian kata-kata yang berkaitan dengan kail, takaran.
Ishtaraitu sa'an, ruzan, saya memberi satu sa'. Ruzan, apa ruzan? Beras. Ya, satu sa' beras. Ya, sa'an ini dia harus dijatangkan tamis untuk dijelaskan karena dia masih mubham. Ba'da asma'il masahah, ya, setelah isim-isim yang kaitannya dengan ukuran. Ishtaraitu mitran, saya memberi 1 meter. Meter apa? Khumasyan, ya, kain. Khumasyan ini tamis untuk menjelaskan meteran. Kemudian ba'da asma'il adad. Ini yang paling banyak ya. Ini kemarin kita jelaskan dari 11 sampai 99. Isyaratu isyrina ghanaman. Maka kata bilangan dari 11 sampai 99, dia setelahnya pasti dia masuk. Nah, setelahnya pasti apa? Masuk sebagai tamyiz untuk menjelaskan bilangan tersebut yang masih mubham. Adapun yang malhud itu tamyiz jumlah. Kenapa dikatakan jumlah? Karena dia tamyiznya menjelaskan seluruh jumlah, bukan cuma satu kata yang di belakang dia. Paham ya? Huwa aktsaru minni, dia lebih banyak daripada aku apanya? Malan, hartanya. Kemudian mustasna, ini udah kita bahas tadi di papan tulis. Bi illa taman mujaban najahal auladu ila aliyan, taman mafiyan manajahal auladu ila aliyan atau aliyun, naqisan mana ama apa itu ila aliyan manajah ila aliyun, bi ghair wa siwa, taman mujaban rasabal auladu ghair aliyin, taman manfiyan ma rasabal auladu ghair au ghair aliyin, naqisan ma rasabal ghair aliyin. Lanjut. Bi khala ada dan hasya, rajal auladu khala aliyan, rajal auladu khala aliyin, boleh ya. Khala aliyan, khala aliyin, ada aliyan, hasya aliyan, kecuali ada ma. Kalau ada ma, na'am, yang masuk sebelum khala dan ada, adapun hasya tidak bisa, maka dia cuma boleh masuk, tidak boleh majrur. Paham ya? Maknanya ma masdariyah. Kemudian yang ke-9 khabar kana, mufrad atau ghairu mufrad, kana Muhammadun nabiyyan, ghairu mufrad kana Ali fil bait atau yusalli. Ghairu mufrad ini sebagaimana pada mubtada khabar, atau mustaqlan rujuk pada pembahasan khabar mubtada. Ya. Kemudian isim inna, zahir atau dhamir, innallaha alimun hakimun, innaka ka ghafurur rahim. Paham ya? Wadah insyaallah. Dan juga khabar daripada inna boleh mufrad, boleh ghairu mufrad sebagaimana pada khabar mubtada, karena inna dan kana masuk kepada mubtada khabar. Paham? Paham ya? Lanjut. 11 isim la, nakirah dan ma'rifah. Ya, nakirah la rajula fid dar. Ma'rifah la zawju fil bait wa la zawjatu, ini bukan isim la. Ini cuma tambahan aja. Kemudian nakirah yang munfasilah, la fil baiti rajulun la imra'atun, harus mansub, harus marfu ya, dan dia bukan isim la, dia cuma tambahan pembahasan faedah aja. Kemudian nakirah mukarrarah, la rajul fil bait wa la imra'ata wa la rajul fil bait wa la imra'atun, dia boleh jadi isim la dan boleh bukan jadi isim la. Paham ya? Intinya syarat isim la tadi udah kita jelaskan barusan. Kemudian isim la ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu yang mufrad, la tilmidha hadirun ya. Kemudian yang mu'rab, la zawju fil baiti wa la zawjatu, ini bukan isim la, ini cuma sekadar tambahan aja. Ya, yang betul adalah yang mudhaf dan syabih bil mudhaf, dan dia mudhafnya na'am tidak boleh kepada ma'rifat. Mudhaf enggak boleh kepada apa? Ma'rifat. Karena kalau kepada ma'rifat isimna enggak boleh ma'rifah, nanti kalau ma'rifah bukan jadi isim la tapi dia marfu, ya masih sebagai mubtada. Kemudian mudhafan la taliba ilmin wa dhumun taliba. Kemudian syabih bil mudhaf sebagaimana dijelaskan tadi, la sa'iyan fil khairi makruhun, yang mana kata itu membutuhkan kata setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Kemudian yang kedua senada masuk mudhafan. Kedua syabih bil mudhaf dan nakirah ghairu maqsudah. Yang mudhaf katanya ya Rasulullah, syabih bil mudhaf ya sa'iyan jabalan. Sa'iyan jabalan. Sa'iyan fil khair harusnya ya. Kalau jabalan talian jabalan, karena itu sa'a itu membutuhkan ila atau fi. Sa'a itu kepada fi, bukan kepada ya mansub. Paham ya? Karena ini sebagaimana Anda katakan tadi, nah mungkin keliru ya di sini. Ada kekeliruan. Harusnya sa'iyan, naik gunung ya, Allah alam bisa atau enggak. Masuk atau enggak. Kemudian berikutnya nakirah ghairu maqsudah, la ya rajulan wa ya aliyan. Mabni ala dhamm, ya munada mabni ala dhamm ketika alam mufradan ya Muhammadu, nakirah maqsudah ya ustadu. Tawabi' na'at a'taitul walada, al-mujad, saya memberikan kepada anak yang rajin. Na'at itu sifat ya. Berarti nanti harus ada kata sifat, ya, menggunakan kata sifat di dalam mensifati man'utnya, kata yang disifatinya. Kemudian ataf, ra'aitu aliyan wa hasanan, ada waw atafnya, nanti kita akan jelaskan. Taukid ra'aitul amiran nafsah badal ra'aitu aliyan akhahu. Alhamdulillah selesai. Isim-isim dibaca masuk. Ini buat PR. Majruratul asma, isim-isim dibaca majrur. Al-majruratu salasatu aqsamin, isim yang dibaca majrur ada 3. Pertama majrur bi harfil jar, dia majrur karena huruf jar, udah kita bahas di awal kitab ya. Majrurun bil idhafah, majrur karena mudhaf, udah kita bahas juga. Sekarang majrur bi tawabi, ini mudah insyaallah, makanya insyaallah hari ini selesai bismillah.
Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut?